Bulan puasa kan harusnya menjadi momen ajang untuk bisa nahan diri, nahan nafsu, tahan emosi. Termasuk buat ibu-ibu kayak saya adalah tahan belanja di bulan Ramadan. Apalagi Gimana sekarang tahan, Fani? banyak great sale. Ada Jakarta Great Sale, ada JGS. Gak usah ngomongin Jakarta Great Sale lah. Apa? Fani kalau menjelang buka puasa aja, kalau ngeliat takjil minimal beli 3 takjil, 3 jenis. Atau kemudian gorengannya ada 4 jenis. Itu aja udah kayaknya melanggar unsur penahan itu tadi. Nah, untuk membahas bagaimana bisa menyiasati pengeluaran kita termasuk tunjangan hari raya kita di bulan suci Ramadan ini nanti sampai Lebaran, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kepala kita semua tentang bagaimana mengelola keuangan di bulan suci Ramadan, sudah ada teman saya, perencana keuangan Safir Senduk. Bang Safir, terima kasih sudah datang. Gak cuma kolak yang adanya di bulan Ramadan aja, cuma Bang Safir ini juga pasti selalu ada di bulan Ramadan. Yes. Selain juga beduk dan juga suara azan, Bang Safir itu selalu ada untuk bisa memberikan perspektif yang jernih buat kita. Tapi pertanyaan paling simpel, seperti tadi sudah Fani sebut, bulan suci Ramadan atau bulan puasa kan waktunya nahan diri nih Bang. Udah ngeluarin duit banyak, makanan juga nggak banyak kan. Tapi kenapa logika yang seperti itu ternyata itu berbeda dengan kenyataannya? Spending kita kok, pengeluaran kita kok biasanya jauh lebih besar di bulan suci Ramadan. Ini ada jawabannya sebetulnya. Jadi gini, biasanya di Indonesia setiap bulan puasa itu biasanya nih ya, ada harga yang naik, ada harga yang turun. Harga yang naik udah bisa ditebak, sembako, betul nggak? Ya. Apapun alasannya dia naik, harga naik ya, sembako dia naik. Tetapi biasanya di luar sembako itu diobral. Baju, tadi kita lihat VT-nya kan gitu ya. Baju lah, elektronik lah, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Sampai mobil aja sale. Sampai mobil aja sale ya. Padahal pada saat bulan puasa yang paling penting apa? Sebetulnya yang paling penting adalah sembako. Apalagi harganya naik. Tapi karena barang-barang di luar sembako lagi di sale, baik di antara kita yang langsung fokusnya berubah. Baju lagi sale nih, elektronik lagi sale. Kapan lagi kita beli? Ya udah kita beli, sehingga jadi maruk ya. Fokusnya berubah sehingga yang penting yaitu sembako tuh jadi dilupakan. Padahal harganya naik pula sembako. Dan pasti akan kita beli, jadi pengeluarannya jadi lebih meningkat. Ya namanya gitu, bulan puasa itu kan yang penting kan menjaga supaya tubuh tetap fit, tetap prima, dan itu butuh makanan yang asalnya dari sembako itu. Gitu. Tapi karena barang-barang di luar sembako itu lagi sale, kita jadi berubah fokus, dan itulah kenapa banyak di antara kita pada saat bulan puasa seringkali tidak bisa menahan diri untuk barang-barang di luar sembako. Buang di luar, jangan kayak itu sembako aja, udah harga naik. Kadang-kadang para ibu pas menjelang buka puasa, duh kayaknya makanan buat buka puasa nggak cukup hanya satu deh, mesti 3 deh. Yang dibutuh sama yang dimau beda. Jadi mau sembako aja kan, atau makanan buka puasa aja kadang kita lapar mata, bahkan bahan makanan untuk sahur aja kita beli, kita juga lapar mata. Gitu. Jadi kadang-kadang yang dibeli di bulan puasa justru berlebihan dibandingin di bulan-bulan normal atau bulan-bulan biasanya. Oke. Nah, yang juga dikhawatirkan ketika di bulan Ramadan adalah THR. Artinya sebenarnya kita dapat THR itu kan bonus kan sebenarnya. Jadi misalnya ibaratnya kita dapat 2 kali gaji lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bukannya jadi bonus, tapi jadi tekor biasanya. Terutama buat yang sudah menikah, sudah punya anak atau berkeluarga itu. Jadi gini, jadi pada saat bulan biasa kita dapat gaji kan biasa ya, tetapi pada saat bulan puasa kita dapat gaji plus dapat THR. Jadi sama seperti kita dapat 2 bulan gaji ya di bulan puasa. Tetapi ingat, pada saat bulan puasa biasa rumah tangga itu kenaikan pengeluarannya seringkali tidak hanya 2 kali, tapi beberapa di antara mereka bahkan bisa sampai 3 kali. Nah, kenapa tuh? 3 kali, itu dia karena lapar mata di makanan. Tapi mereka juga fokusnya berubah, di luar makanan mereka juga gila-gilaan. Kenapa? Karena banyak obral dan sale. Itulah yang kenapa rumah tangga tuh banyak pengeluarannya meningkat hingga 3 kali, sementara pemasukannya 2 kalian. Salah nggak sih kita spending untuk hal-hal yang tidak premier seperti sembako dan juga tadi itu? Sebetulnya, hal sekunder sebetulnya agak salah juga. Kenapa? Karena pada saat bulan puasa menjelang Lebaran pengeluaran kita banyak kan. Belum lagi kita bayar THR untuk pegawai yang bekerja di rumah gitu ya. Asisten rumah tangga, mudik dan lain sebagainya. Jadi ya agak salah juga karena fokus kita tetap harus ke sembako dan keperluan Lebaran. Tapi biar gimana Budi, kita kan manusia biasa. Iya Bang. Pasti ada nafsu, pasti ada kepingin. Padahal katanya nafsu itu di kerangkeng di ujung sana pas suci Ramadan. Tapi tetap aja ada gitu ya. Tapi biasanya yang ditolerir penggunaan THR itu kira-kira berapa persen sih? Atau komposisinya tuh kayak gimana sih? Jadi gini, saya selalu alokasinya dana tuh. Do dan don'ts-nya tuh. Do's and don'ts. Oke, jadi gini, buat gampangnya aja ya, gunakan THR untuk 5 prioritas berikut ini. 5 ya. Siap nih ya, 5 nih ya. 5. Yang pertama nih ya, yang pertama nih ya. Catat. Sisihkan THR itu. Prioritas pertama, sisihkan THR itu untuk THR pegawai yang bekerja di rumah.
asisten rumah tangga, itu hak kan? Ya, gardener, driver kalau ada gitu ya. Itu yang pertama, THR untuk pegawai yang bekerja di rumah. Kedua, sisihkan untuk mudik lebaran kalau memang kita mudik. Nah kalau kita naik pesawat atau kereta mungkin tiketnya udah kita beli jauh-jauh hari. Tapi kalau kita naik kendaraan sendiri kita perlu beli bensin, pulang dan pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sisihkan untuk halal bihalal yang kita adakan. Nah biasanya kalau kita masih punya orang tua, masih punya kakek, masih punya kakak, kita yang berkunjung ke tempat mereka, halal bihalal mereka yang bayarin bahan makanan. Tapi kalau kita adalah kakak tertua, kita nggak punya orang tua lagi, kita nggak punya kakek nenek lagi, kita yang didatengin, sehingga kita umumnya harus keluar uang untuk halal bihalal acara di rumah. Kemudian keempat, sisihkan THR itu untuk amplop keponakan-keponakan. Angpau kecil-kecil gitu kan. Ini udah budaya sifatnya ya. Itu nggak bisa dihindari kan? Nggak bisa dihindari ya. Daripada kita dicerca di keluarga kan? Paling-paling ini amplopnya mungkin nggak usah banyak-banyak, yang penting niat baiknya kan begitu ya. Kemudian yang kelima adalah sisihkan THR tersebut untuk libur rekreasi, mengajak anggota keluarga, saudara yang lain saat libur lebaran. Karena biasanya setelah lebaran kan ada libur lebaran yang rata-rata seminggu tuh. Iya, terutama anak sekolah nih waktunya untuk bisa jalan-jalan sama orang tua pergi ke taman inilah, ke museum, ke air mancur, ke pantai. Dari mulai yang paling kecil biayanya sampai yang paling high cost itu juga tetap aja harus mengeluarkan uang. Tetap dan libur lebaran kan nggak hanya kita nggak hanya ngajak mereka di satu hari, besok atau lusa kita ajak mereka lagi. Itu lumayan. Ini Van, tapi kalau kita bicara mengenai menyisihkan nih Pak, kita harus menyisihkan juga nih tips-tipsnya Bang Safir, tapi karena masih banyak lagi ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Termasuk pertanyaan saya kalau penggunaan kartu kredit itu masuk do's atau don'ts ya. Oke, usai jeda berikut tetaplah di Connected Ramadan. Oke, Anda kembali lagi di Connected Ramadan. Pasti nih ibu-ibu langsung melek nih ya, sahur-sahur sambil goreng-goreng, sambil masak-masak, sambil makan mungkin langsung oke. Walaupun itu THR belum dapat suaminya. Tapi kalau kita bicara mengenai THR Bang Safir, sebelum tadi pertanyaan Fani, kartu kredit ini bagian dari harus bagaimana mengelolanya. THR itu lebih baik kita spending atau kita belanjakan sepenuhnya, atau memang lebih baik THR yang kita dapat itu kita tabung sebenarnya? Iya, jadi yang namanya THR, kalau buat saya yang namanya THR itu sebagai kita habiskan. Tapi habiskan tentunya bukan belanja ya, tapi habiskan menurut prioritas tadi itu. Yang 5 yang tadi itu ya. Saya ulang cepet ya, karena mungkin tadi ada yang mungkin nggak nyatet apa. Jadi yang pertama adalah THR pegawai yang bekerja di rumah, sisihkan untuk mudik lebaran, sisihkan untuk bahan makanan buat halal bihalal, sisihkan untuk amplop buat keponakan-keponakan, dan sisihkan untuk apa? Rekreasi, mengajak anggota keluarga. Dan tahu nggak, dari 5 ini coba tebak, yang paling besar tahu nggak di mana? Di yang kelima. Apa itu? Rekreasi selama libur lebaran. Pasti. Itu besar sekali. Jadi kalau pertanyaan habisin atau tidak, habiskan, oke, habiskan saya, tapi bukan untuk belanja diri sendiri, habiskan untuk mengajak saudara-saudara selama libur lebaran. Jadi tidak logis kalau kita masih bersiap-siap, Mama kita nabung ya Ma di bulan di lebaran ini. Karena itu nggak logis. Bonus kan sebenarnya kan. Karena itu sebetulnya ya namanya THR digunakan untuk tujuan betul-betul untuk hari raya. Tapi saya tahu memang ada beberapa orang yang mungkin dia masih single mungkin, tapi dia dapat THR, terus THR-nya mungkin pengeluarannya mungkin nggak begitu banyak, tidak ada halal bihalal yang diadakan ya, mungkin dia masih bisa tabungkan. Ini saya yakin ibu-ibu di rumah langsung, cerah semua tuh kan Pak, THR harus dihabiskan tuh katanya, jadi nggak boleh ditabung-tabung, jadi boleh belanja-belanja. Nah, apalagi kalau misalnya buat PNS kan mungkin tahun ini ada gaji ke-13, berbarengan juga dengan THR, jadi artinya 3 kan? 3, betul. Oke. Nah, kalau untuk ini juga yang jadi masalah nih, ketika bulan Ramadan buat orang-orang atau buat ibu-ibu kebanyakan perempuan kalap nih di mana-mana. Apalagi sekarang ada Jakarta Great Sale, ada Midnight Sale atau apapun lah sale-sale itu menjelang Lebaran. Penggunaan kartu kredit. Tinggal gesek tapi lihat akhir bulan. Iya. Orang tua kita zaman dulu mengatakan bahwa kalau bisa jangan utang. Mungkin pernah dengar kata-kata itu. Oh iya. Kalau bisa jangan. Itu doktrin. Utang ada sesuatu yang jelek ya. Saya bisa mengerti dan itu tidak bisa disalahkan ya. Tapi zaman sekarang di mana di mana barang elektronik muncul lebih cepat daripada kenaikan gaji, di mana tren baju baru muncul lebih cepat. Di mana online shop ada di mana-mana. Online shop ada di mana-mana. Toko-toko hobi bertebaran di mana-mana. Dan semua barang bisa dicicil Bang. Semua barang bisa dicicil. 0%. Sangat sulit untuk kita menghindari utang. Jadi kalau saya katakan begini, zaman sekarang tidak salah kita menggunakan utang atau fasilitas utang seperti kartu kredit, asalkan kita punya plan bagaimana cara membayar kembali, asalkan kita
tahu pasti bahwa kita pasti bisa membayar kembali. Jadi nggak apa-apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini begini. Menjelang hari raya itu sudah jadi kebiasaan di Indonesia, terutama di kota besar. Mal-mal pasti penuh dan orang pasti seperti ini. Apa itu? 2-3 hari sebelum Lebaran, ya itu begini, itu full, mal-mal tuh full gitu. Padat, ya. Kan? Dan itu kartu kredit itu akan sangat luar biasa penggunaannya. Tapi kalau saya katakan begini, sebetulnya kalau kita betul-betul memanfaatkan kartu kredit, sebetulnya manfaatkanlah setelah Lebaran. Kenapa? Karena biasanya setelah Lebaran orang sudah habis-habisan saat Lebaran, sehingga setelah Lebaran mereka umumnya cenderung bokeh. Jadi disinilah mungkin kartu kredit bisa dimanfaatkan sampai gaji terdekatnya datang tanggal 25 Juli. Justru kalau penggunaannya sebelum Lebaran itu malah jadi numpuk. Malah terlalu sangat numpuk di THR bulan udah puasa. Habis, gaji jadi pergunakan di saat sampai Lebaran itu atau sampai setelah Lebaran itu pakai kartu debit Anda atau pakai cash gitu ya. Betul, atau e-money Anda gitu. Karena sebetulnya saat-saat sekali lagi ya, saat zaman sekarang utang itu tidak bisa dihindari asalkan kita punya plan kapan bisa membayar kembali. Dan menurut saya kartu kredit itu sangat dibutuhkan sebetulnya saat Lebaran selesai, di mana orang habis-habisan pada saat bulan puasa. Jadi tips dari saya sederhana, jangan habiskan limit kartu kredit Anda saat bulan puasa. Karena setelah Lebaran selesai, ketika Anda sedang bokeh, Anda nanti bingung sendiri. Nanti. Tapi ini bijak dengan habis-habisan tadi. Boleh habis-habiskan THR Anda karena memang tujuannya itu untuk 5 hal tadi, prinsipal itu. Panca itu hal itu tadi ya. Bagaimana kemudian kita supaya tidak terjebak dalam utang, terjebak dalam kebokean, terjebak dalam kemurungan setelah bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan adalah ini dia, pada saat Lebaran atau pada saat menjelang Lebaran, kita harus tahu mana yang betul-betul penting untuk dikeluarkan untuk tujuan Lebaran. Prioritasnya apa? Prioritasnya apa? Saya tahu banyak baju diskon, saya tahu banyak elektronik diskon, saya tahu banyak peralatan rumah tangga diskon. Tapi coba mari kita berkaca dulu. Kalau kita nggak beli sekarang, kita belinya tunda bulan depan, oke apa tidak? Sebetulnya kita masih bisa tetap hidup atau tidak? Saya rasa kalau nggak ada salahnya kita prioritaskan yang betul-betul untuk keperluan Lebaran. Apa sih mungkin baju Lebaran itu mungkin lebih penting. Peralatan untuk rumah tangga sepertinya bulan depan masih bisa deh. Gitu ya. Elektronik, handphone baru ya. Saya tahu handphone baru itu menarik. Tapi kalau kita beli 2 bulan lagi nggak ada masalah kok. Betul. Seperti itu ya. Jadi saya pikir jangan semuanya. Jadi pada saat menjelang Lebaran fokus pada barang-barang yang memang penting untuk dibeli. Terutama 5 hal tadi. Terutama 5 hal kewajiban-kewajiban. Kalaupun kita mau belanja di luar 5 hal tadi, pastikan memang betul-betul kita bermanfaat atau memang digunakan untuk Lebaran. Seperti mungkin baju Lebaran. Kalau elektronik, peralatan rumah tangga, kembali lagi kepada masing-masing dari kita. Tapi saya pikir masih bisa nunggu lah 1-2 bulan. Kalau baju Lebaran tuh penting nggak sih? Nah ini dia, ada keluarga yang menganggap bahwa baju Lebaran. Itu saya nggak tahu nyebutnya apa ya, tradisi atau apa tuh di Indonesia tuh ya. Jadi mau baju Lebaran harus baru. Bahkan itu tidak hanya berlaku untuk anak kecil, tapi kalau kita lihat itu satu keluarga, misalnya punya 2 anak, bapak, ibu, anak 2 itu semua sama semuanya. Nah ini Tiffany, alirannya beda-beda. Ada keluarga yang alirannya begini. Kita harus seragam. Sarimbit. Ini sebenarnya nggak hanya Lebaran loh ya. Sebenarnya Lebaran kan nggak cuma 1 hari. Orang yang Nasrani yang merayakan Natal, banyak di antara mereka yang pokoknya perayaan Natal ini harus seragam gitu ya. Jadi udah bukan agama, itu udah budaya. Ada aliran lain, kita nggak harus seragam, yang penting baju harus rapi baru. Nah, jadi ada aliran seperti, tapi ada juga aliran lain, bukan aliran, ada juga yang paham lain yang mengatakan bahwa nggak penting harus baru, yang penting saya punya baju yang masih bagus, yang penting disetrika deh gitu ya. Jadi udah kembali kepada habit kita masing-masing, kenyamanan masing-masing. Tapi sekali lagi saya pikir kalau misalnya dananya terbatas, mungkin ya seragam mungkin masih bisa, ya nggak usah, yang penting kan esensinya lah Lebaran. Karena gini, kita orang Indonesia masih terlalu sering mementingkan kulit daripada isi. Itu dia, substance-nya harus penting. Tapi kalau kita bicara tadi kan spending, bagaimana spending yang berkualitas ya. Kalau kita bicara memungkinkan nggak dengan gaji kita plus THR bagi pegawai negeri sipil dapat gaji 13? Berapa yang paling patut, paling pantas dan paling bijak kita lakukan untuk saving atau menabung? Iya, minimal 10%. Minimal 10% ya. Kenapa 10% kalau buat saya itu adalah angka yang sangat masuk akal. 10% itu dari patokan gaji ya, bukan dari 3 tadi ya? Dari patokan gaji ya. Kenapa? 10% saya bilang hampir semua orang bisa lakukan 10%. Kalau saya bilang 30%, paling ideal. Mungkin orang nggak semua bisa lakukan. Misalnya gaji kita 5 juta, itu harus tutup mata gitu, 10% harus 500.000 minimal. Masuk. Semua orang bisa lakukan dengan catatan. Dengan catatan adalah nabung di depan. Jadi kalau kita gajian tanggal 25 misalnya, jangan mengatakan saya gajian tanggal 25, kalau gitu yes bulan depan tanggal 23 saya akan nabung. Yes. Boro-boro tanggal 10 juga udah habis tuh duit ya. Jadi kalau gajian tanggal 25, maksimal tanggal 25 hari itu atau tanggal 26 besoknya kita nabung, sisanya dihabisin nggak apa-apa. Sisihkan dulu di awal ya Mas. Sisihkan dulu di awal.
itu yang juga terjadi kalau misalnya kita lihat kebanyakan ada kadang-kadang suka bercanda mungkin di kalangan teman-teman. Gaji kalau kita gajian tanggal 28. Tanggal 10 udah bilang tanggal tua. Kenapa bisa kayak gitu? Iya kan? Iya, betul. Padahal dari tanggal 10 sampai ketemu tanggal 28 lagi itu kan masih lama, lebih dari 2 minggu. Karena jawabannya menabung itu adalah walaupun penting, dia tidak urgent, tidak ada bos yang nyuruh kita. Tapi kalau pengeluaran kita nggak keluarkan, pengeluaran itu sifatnya kan urgent ya. Orang umumnya lebih mementingkan yang urgent walaupun dia nggak penting. Yang terakhir Bang Syafir untuk menutup dialog kita, menutup dialog kita pagi hari ini. Apa pesan Anda bagaimana menggunakan keuangan yang bijak di bulan suci Ramadan sampai Lebaran sehingga setelah Lebaran kita masih bisa tetap tersenyum lega? Dan jangan lupa loh, Bu, tabungan masih ada. Yang juga jadi ini adalah ketika habis Lebaran ketemu lagi sama anak masuk sekolah. Tahun ajaran baru. Oke, 1 menit dari Anda. Yang paling penting adalah Lebaran itu adalah kita harus kembali kepada inti dari diri kita sendiri, yaitu apa, kita bersih kembali kepada awal mula kita, seperti itu ya. Saya tahu Lebaran ini sangat penting, tapi yang paling penting dari Lebaran itu adalah bukan kulit. Bukan masalah kita rajin ibadah atau apa, tapi yang paling penting kulit. Seperti apa perilaku kita. Saya udah ngomong udah kayak ustadz gitu ya. Tapi itu benar. Karena Indonesia seperti itu. Karena kita terlalu sering mementingkan kulit. Baju harus ini, kelihatan keren, tapi perilaku kita nggak seperti itu gitu. Saya orang keuangan loh, tapi saya ngomongnya begini ya. Jadi yang paling penting bukan kulit, tapi seperti apa dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah berperilaku seperti itu, kita bisa mementingkan mana yang sebetulnya harus kita dahulukan untuk kita beli, kebutuhan terlebih dahulu. Yang tidak butuh amat masih bisa menunggu 1-2 bulan ke depan. Yang tidak bisa menunggu adalah waktu kita sudah habis, Bang Syafir. Terima kasih. Terima kasih. Buat pemirsa CNN mungkin yang masih penasaran mau tanya-tanya bisa langsung tanya lewat Twitter atau Instagram juga di alamat Syafir Senduk. @SyafirSenduk. Kalau bingung cari aja di Mbak Google Syafir Senduk, Twitternya apa, Instagramnya apa, silakan Anda langsung berkonsultasi pribadi dengan Thank you banget Bang Syafir sudah bergabung di Connected Ramadan ya pada pagi hari ini.